mukminin, apakah engkau berhenti hanya untuk mendengarkan ucapan perempuan tua ini? Mendengar ucapan tersebut, Umar bin Khattab menjawab, demi Allah, seandainya perempuan ini menahanku dari awal hingga akhir siang, aku tak akan berhenti mendengarkannya, kecuali untuk melakukan sholat maktubah. Tidakkah kalian mengenal siapakah wanita ini? Dia adalah Khawlah bin Salabah. Allah telah mendengarkan ucapannya dari atas 7 langit. Bila Tuhan semesta alam mau mendengarkan ucapannya, pantaskah bila Umar tak mau mendengarkannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlombalah untuk kebaikan, sungguhnya mensubscribe juga suatu kebaikan. Wanita itu bernama Khawlah bin Salabah. Seorang sahabat perempuan yang memiliki paras yang cantik, istri dari sahabat Nabi SAW yang bernama Aus bin As-Samit. Suatu ketika sang suami Aus bin As-Samit melihat sang istri sedang melakukan sholat di rumahnya. Selama sang istri sedang sholat, Aus terus memandanginya dari arah belakang. Ia sungguh terkesan dengan keindahan tubuh istrinya. Terlebih ketika Khawlah sedang bersujud, bagian belakang tubuhnya membuat Aus menginginkan istrinya. Maka ketika sang istri selesai dari sholatnya, Aus mengajaknya untuk melakukan hubungan suami istri melalui belakang, namun Khawlah menolak. Dan itu membuat Aus marah besar hingga berkata dengan emosi, bagiku engkau laksana punggung ibuku, dan itu menjadikannya Khawlah tertalak. Karena dalam budaya masyarakat Arab waktu itu, menyamakan istri dengan punggung ibu suami adalah cara suami untuk menceraikan istrinya. Usai mengucapkan perkataan itu, Aus bin As-Samit menyesalinya. Ia sadar bahwa dengan berkata seperti itu sama saja ia menceraikan istrinya. Adapun Khawlah pun tak terima bila ia dicerai oleh suaminya. Maka ia pun segera mendatangi Rasulullah SAW. Kepada beliau SAW, ia sampaikan, Aus menikahiku saat aku masih gadis yang disukai banyak lelaki. Kini setelah aku tua dan memiliki banyak anak, ia menyamakan aku dengan ibunya. Aku memiliki anak-anak yang masih kecil. Kalau mereka aku serahkan kepada Aus, mereka akan tersia-sia. Tapi kalau mereka aku yang mengurus, mereka akan kelaparan. Dengan aduannya itu, Khawlah berharap agar Rasulullah SAW tidak menghukumi talak atas status perkawinannya dengan Aus. Namun Rasulullah SAW tetap menghukumi talak atas ucapan Aus tersebut. Khawlah masih belum mau menerima. Ia bersikeras dan berkata, Rasul, demi Allah, ia tidak bermaksud mengatakan kalimat talak. Dia itu bapaknya anak-anakku. Dia itu orang yang paling aku cintai. Namun Rasulullah tetap bersikeras menghukumi talak atas Khawlah dan Aus. Engkau haram baginya, kata beliau SAW. Tapi Khawlah tetap tidak mau terima. Terjadilah perdebatan antara keduanya. Khawlah bersikeras untuk tidak mau ditalak, sementara Rasulullah SAW tetap dengan pendiriannya. Karena setiap kali ada permasalahan yang disampaikan sahabat kepada Rasulullah SAW, maka beliau tidak akan menghukumi kecuali setelah adanya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk kasus Khawlah, karena tidak ada wahyu turun menyangkut masalah itu, maka beliau SAW tetap menghukumi talak sesuai dengan adat di kala itu dan tidak menerima permintaan Khawlah untuk memutuskan hukum yang lain. Melihat kenyataan bahwa keinginannya tak akan dipenuhi oleh Rasulullah SAW, Khawlah tak berputus asa. Kepada Rasulullah SAW ia katakan, baiklah, akan aku adukan ini kepada Allah. Maka kemudian Khawlah menadahkan tangannya ke arah langit. Dengan suara lantang ia berseru, Ya Allah, aku mengadu kepadamu, turunkan solusi bagi masalahku ini melalui lisan Nabimu.
Ia terus mengadukan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat seperti itulah wajah Rasulullah SAW terlihat berubah. Kepada beliau SAW turun ayat yang menghukumi bahwa masalah Khawlah dan suaminya itu adalah masalah dihar, bukan talak. Seorang suami yang mendihar istrinya dan berkeinginan untuk mencabut ucapannya itu, maka ia tidak boleh menggauli istrinya kecuali setelah memerdekakan seorang budak. Bila ia tidak mampu memerdekakan budak, maka berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Dan bila tidak mampu, maka memberi makan kepada 60 orang miskin. Ayat yang turun atas masalah khula ialah surat Al-Mujadilah ayat 1. Beberapa orang berkendara menunggangi khimar. Dalam perjalanannya, mereka bertemu dengan Khawlah bin Salabah. Khawlah kemudian menghentikan perjalanan Umar bin Khattab dan teman-temannya. Khawlah kemudian memberikan banyak nasihat dan didengarkan dengan seksama oleh Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Wahai Umar, engkau dahulu diundang dengan Umair, lalu engkau dipanggil Umar, dan kini engkau diundang dengan sebutan Amirul Mukminin. Takutlah engkau pada Allah, wahai Umar. Sungguhnya orang yang yakin dengan kematian, maka ia takut kehilangan. Orang yang yakin dengan hisab, ia takut pada azab." Umar bin Khattab terus mendengarkan nasihat Khawlah hingga ada yang mengatakan padanya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau berhenti hanya untuk mendengarkan ucapan perempuan tua ini?" Mendengar ucapan tersebut, Umar bin Khattab menjawab, "Demi Allah, seandainya perempuan ini menahanku dari awal hingga akhir siang, aku tak akan berhenti mendengarkannya, kecuali untuk melakukan sholat maktubah. Tidakkah kalian mengenal siapakah wanita ini? Dia adalah Khawlah bin Salabah. Allah telah mendengarkan ucapannya dari atas 7 langit. Bila Tuhan semesta alam mau mendengarkan ucapannya, pantaskah bila Umar tak mau mendengarkannya?" Itulah kisah Khawlah bin Salabah, sahabat perempuan yang aduannya didengar dan dikabul Allah, sehingga munculnya hukum dihar dalam syariat Islam.